Masing-masing pemimpin pasukan mempersiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Laporan kepada pemimpin upacara oleh pemimpin pasukan bahwa pasukan siap mengikuti upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Penghormatan kepada Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Rep! Tegak! Rep! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Lapor. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78
Laksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih oleh petugas diiringi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada yang merah putih. Hormat. Rep. Tanah tumpah darahku di sana. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Kepada saudara-saudaraku sebangsa setanah air, khususnya yang hadir di tempat ini, untuk mengenang jasa daripada para pahlawan, para pejuang, baik untuk merebut maupun mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia kita, mengheningkan, mulai.
Demikian cipta selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara. Ya. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks proklamasi oleh petugas upacara. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sambutan dari pembina upacara, pasukan diistirahatkan. Untuk amarat, istirahat di tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan Maha Kuasa, atas segala limpahan nikmat, taufik, hidayah, ridho dan inayahnya kepada kita semuanya, terlebih-lebih kepada bangsa, rakyat dan negara Republik Indonesia kita semuanya. Salawat serta salam, thumma salatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasul Habibna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya, dan semoga kita dan bangsa ini semoga dapat syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, yang insya Allah kita bersama-sama
hari ini 17 Agustus 2023 tepat 78 tahun Indonesia merdeka. Mari kita tekadkan bulat, rapatkan barisan kita, perkuat persaudaraan kita, perkuat seduluran kita, perkuat ukhuwah kita, baik ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dalam keimanan, kita semua ditali dalam saudaraan, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah di diniyah, bersaudara karena seiman, seagama. Yang kedua, kita sama-sama rapatkan barisan untuk menjaga persaudaraan dan persatuan kita, seduluran kita, ukhuwah watoniyah, saudara dalam sesama sebagai rakyat, warga negara, dalam hal ini negara tercinta kita Indonesia. Apapun agamamu, kalian adalah bersaudara dalam keyakinan kalian. Tapi yang kedua, jangan lupa, apapun agamamu, yang pertama, apapun aliranmu, keyakinanmu, kalian adalah saudara dalam keimanan. Yang kedua, apapun agamamu, suku bangsamu, partai politikmu, organisasimu, suku bangsa, klub-klub sepak bola, perguruan silat, kita disatukan dalam persaudaraan, satu yang namanya satu darah Indonesia. Sesama putra putri Ibu Pertiwi. Kita ingat, walaupun sudah 78 Indonesia merdeka, sampai detik ini Ibu Pertiwi masih menangis. Karena yang pertama, anak-anak bangsa banyak yang tidak lagi ada nilai-nilai akhlak yang menjadi ciri khas adat ketimuran bangsa Indonesia. Nilai-nilai moral, etika mulai luntur, tergerus oleh keadaan, situasi, ataupun yang lainnya. Sebagai Ibu Pertiwi menangis karena anak-anaknya banyak tidak lagi memegang adat ketimuran, tidak berakhlakul kalimah, berbudi pekerti yang luhur, sudah mengindahkan atau meniadakan pakem daripada ciri khas bangsa-bangsa timur, bangsa Indonesia yang sejati, bangsa Nusantara yang mengedepankan akhlak yang mulia. Sehingga karena akhlak sudah tidak dipakai, akhlak tidak lagi menjadi suatu hal yang sangat urgen dalam kehidupannya, kita lihat banyak pertikaian, banyak perkelahian antar putra putri Ibu Pertiwi. Mungkin berbeda agama, suku, ras, ataupun organisasi, atau partai, atau calon, atau pilihan calon pemimpinnya yang berbeda. Padahal konsep negeri ini jelas mengikuti konsep apa yang dicontohkan oleh baginda Rasul Habibuna Muhammad SAW. Nabi Muhammad hijrah dari Makkah, hijrah menuju Yasrib. Dulu sebelum Madinah namanya Yasrib. Dan ini momentumnya pas. Hari ini adalah di ujung bulan Muharram, bulan Suro, tahun Hijriah, bulan pertama di tahun Hijriah. Mari bersama-sama kita berhijrah diri, yang tidak rukun menjadi rukun, yang tidak saling menyapa dengan tetangga, ayo saling menyapa. Negeri ini indah, hanya satu-satunya negara ini yang di dunia, hanya Indonesia yang luar biasa, yang ada RT, rukun tetangga, rukun tangga, sebuah rukun, ada RW, rukun warga. Saya yakin hanya di Indonesia ini. Dan inilah produk asli, ciri khas bumi Nusantara, yang kemudian menjadi negara Republik Indonesia.
Ibu Pertiwi masih menangis karena banyak anak-anaknya nggak rukun, nggak bermoral, nggak berakhlak. Perbedaan yang kecil menjadi pemicu pertikaian, perkelahian, bahkan sampai ada pembunuhan. Apalagi perbedaan yang sangat besar. Saudaraku, jagalah persaudaraan kita, karena yang ingin kita ini terpecah belah, yang ingin rakyat ini tidak rukun, sudah sangat masif gerakannya, lebih-lebih di dunia media sosial zaman milenial sekarang ini. Tetaplah kita menjalin ukhuwah persaudaraan, satu dalam keimanan kita, yang kedua karena kita sama-sama sebagai rakyat Republik Indonesia atau putra putri Ibu Pertiwi. Yang berikutnya, kenapa Ibu Pertiwi masih menangis? Karena warisan Ibu Pertiwi justru masih lebih banyak dinikmati oleh orang-orang lain, orang asing, ketimbang oleh putra putrinya. Sebagai seorang ibu, dia masih menangis. Apalagi yang ketiga, ini yang sangat dari dulu sangat menjadi hal yang sangat menakutkan dan menjadi momok perjuangan bangsa ini, yaitu munculnya segelintir oknum, munculnya bahkan mungkin sekarang banyak oknum pejabat-pejabat yang mereka lupa dengan sumpah dan janjinya. Mereka berkhianat kepada negara ini hanya demi mengambil untuk mendapatkan keuntungan pribadi, sehingga negara ini seperti tergadaikan. Banyak aset-aset negara yang terjual, banyak rakyat ini atau putra putri Ibu Pertiwi justru menjadi pengkhianat bangsanya sendiri, mengkhianati keluarga besar Indonesia. Warisan-warisan ibunya, warisan Ibu Pertiwi banyak yang lepas dari pangkuan Ibu Pertiwi. Saudaraku, sebagai ibu pasti sedih dan menangis. Di saat ini, yang terakhir, mari kita jaga ukhuwah basyariah, ukhuwah insaniyah. Kita semua tetap saudara sampai kapanpun, saudara dalam kemanusiaan, sama-sama sebagai makhluk Tuhan, makhluk Allah yang bernama manusia. Kita tidak bisa lepas dari persaudaraan. Apapun kita adalah saudara, setidaknya seagama. Kalau nggak bisa seagama, kita sama sebagai rakyat negara. Tidak bisa negara satu negara, setidaknya kita tetap bersaudara dalam kemanusiaan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengatakan, kalau seandainya kita tidak bisa bersaudara dalam keimanan, setidaknya kita tetap bersaudara dalam kemanusiaan. Saudaraku, inilah pentingnya kerukunan di dunia, kerukunan sebagai sama rakyat Republik Indonesia ini. Karena ketika rakyat ini saling mencaci maki, rakyat saling membenci, saling dendam, Rasulullah SAW ingatkan, idza tasabatil qaum saqatat min ainillah. Idza tasabatil qaum, ketika rakyat ini, masyarakat atau elemen rakyat, putra putri Ibu Pertiwi, rakyat Republik ini saling mencaci maki, saling menghujat, saling membenci, saling mendendam, lupa persaudaraannya, seperti yang kita lihat setiap hari lewat di beranda media kita, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, dan yang lainnya, snack video, dan yang lainnya. Kita lihat bagaimana sekarang ini banyak menebar video-video atau sebuah broadcast yang isinya menyebarkan konten-konten kebencian, baik kita digiring untuk benci kepada pribadi pejabat, atau kepada kepala daerah, atau bahkan kepada presiden yang sah, bahkan kebencian kepada kelompok lain, kebencian kepada tokoh agama, tokoh masyarakat. Mereka lupa bahwa masing-masing kita punya kekurangan. Saudaraku, ingat, sebaik apapun kita punya keburukan, tapi juga harus ingat, seburuk apapun kita, tetap ada kebaikan dalam jiwa, hati, dan perilaku dan hidup kita semuanya. Tidak ada yang sempurna dalam hal ini. Saudaraku sebangsa tanah air yang dirahmati Allah SWT Jalla Jalaluh, konsep tiga ini, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah bersaudara dalam keimanan, kalau ini kita dalam keislaman kita. Yang kedua, ini hati-hati, kita mau dipecah belah
antara NU, Muhammadiyah dibenturkan, habaib dengan kiai, santri, antar pondok pesantren, MTA, LDII, semua kita dibentur-benturkan saat ini. Jaga persaudaraan kita tetap saudara. Yang kedua, ukhuwah watoniyah, kita dibentur lagi. Bagaimana kita lihat berita-berita saat ini, antar klub sepak bola, antar perguruan silat, antar organisasi-organisasi kepemudaan, antar instansi negara, institusi negara, sudah banyak yang dibentur-benturkan. Yang ketiga, kita masih aman ketika kita pegang yang ketiga, ukhuwah basyariah, ukhuwah insaniyah. Kita bersaudara sesama makhluk Tuhan yang berwujud manusia. Kalau kalian tidak mau bersaudara, berarti kalian bukan manusia lagi. Tubuh kita mungkin manusia, jasad kita manusia, gembong kita manusia, tapi jiwa dan hati perilaku kita mungkin akal kita adalah bukan manusia. Karena apa? Karena mengindahkan, menafikan, meniadakan nilai-nilai persaudaraan sesama manusia sebagai makhluk Tuhan, makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita rukun, kita bersaudara, kita bisa menjaga persaudaraan dan persatuan, kesatuan kita. Tidak mustahil lagi. Satu-satunya negara di dunia yang kemerdekaannya betul-betul melalui proses perjuangan, pertumpahan darah, keringat, air mata, derita, bahkan nyawa di dunia ini adalah negara kita, negara Republik Indonesia. Kita mengusir penjajah dengan mati-matian, kita dijajah ratusan tahun. Datang dari Portugis, Inggris, Jepang ikut menjajah. Kita berjuang dan catat negara yang lain merdeka itu banyak karena hadiah dari penjajahnya. India, Malaysia, Singapura, semua itu hadiah dari penjajahnya. Amerika negara hebat, mereka merdeka menyingkirkan penduduk aslinya. Indonesia, kalau ada yang lain merdeka seperti Vietnam, mereka merdeka sudah memiliki negara. Indonesia satu-satunya negara di dunia yang merebut, menemukan, mendapatkan kemerdekaan melalui proses perjuangan dari negara yang belum terbentuk yang bernama Indonesia. Dulu kita melawan penjajah, dari belum ada nama Indonesia, baru muncul nama Indonesia tahun 1928. Makanya negara merdeka 17, angka 17 Agustus, 17 Ramadan. Kenapa? Bangkitnya pemuda-pemudi Indonesia dengan lahirnya Sumpah Pemuda, menyatakan tegas kami semua berbahasa satu, berbangsa satu, bertanah air satu, saat Indonesia. 28, merdeka 45, berarti 28 tambah dikurangi 45 dikurangi 28, angkanya adalah 17. Inilah hakikat daripada yang perlu kita hayal bersama-sama. Satu-satu negara di dunia yang merdekanya dengan perjuangan betul dari belum terbentuknya suatu negara yang namanya Indonesia. Negara lain sudah punya negara, dijajah, mereka menang, mengusir penjajah. Kita dari belum punya nama negara, belum punya nama Indonesia, sudah berjuang dan akhirnya mereka bersatu. Akhirnya Allah memberikan rahmatnya kepada negeri ini merdeka. Kita harus bangga sebagai rakyat Republik Indonesia. Demikian amanah singkat. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita semuanya bahwa mari kita rapatkan barisan, tidak semuluk-muluk, rukun karo tonggo, rukun dengan sesama, rukun sesama rakyat Republik Indonesia. Ibu kita pasti akan menangis, tapi menangis bahagia. Semoga di usia 78 ini ada kesadaran yang masif untuk benar-benar menjaga amanah daripada Ibu Pertiwi. Semoga Allah rahmati bangsa ini. Sebagaimana dulu berharap kemerdekaan, alhamdulillah dengan rahmat Allah Indonesia akhirnya merdeka. Yang tahun ini di usia 78 semoga Allah turun rahmatnya agar negeri ini kembali kepada benar-benar Undang-Undang Dasar 45, ideologi Pancasila, berasaskan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda suku, bangsa, agama, tapi satu tujuan, mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga itu harapan kita ke depan harus lebih baik. Tahun ini tahun politik, kita harus benar-benar cerdas. Jangan terbawa mudah tergiring dengan
framing yang diciptakan di sosial media. Tetaplah kita bertabayun, kalau ada suatu berita, klarifikasi, bertanya kepada yang ahli, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada sesuatu yang Anda enggak tahu kepada orang yang tahu, atau yang lebih tahu, atau Anda anggap beliau adalah tahu, agar kita tidak salah jalan, tidak salah memilih. Untuk Indonesia maju, Indonesia hebat, Indonesia dahsyat ke depan, semoga Allah kabulkan. Al-Fatihah. Waladhdallin, amin. Kita berdoa khusus untuk menuju Indonesia hebat. Prediksi dunia 2045 Indonesia hebat. Kita jaga dan kita kawal untuk kekayaan yang emas sudah dirampok negara lain, minyak sudah dinikmati lebih banyak oleh negara lain. Tentunya karena ada segelintir oknum kita yang berkuasa yang salah atau mencari kekayaan pribadi. Ini tinggal ada beberapa segmen emas kita masih banyak di Jawa. Kemudian yang paling menjadi primadona ke depan adalah nikel Indonesia. Inilah yang akan menjadi negara Indonesia di 2040 kalau kita masih menangi. Indonesia akan menjadi negara terhebat minimal nomor 4 di dunia dengan nikel, itu kekayaan alam ini. Semoga ini betul-betul presiden, kepala negara, pejabat-pejabat yang berkuasa, berkepentingan, berkewenangan, semoga tetap menjaga amanah warisan daripada Ibu Pertiwi kita untuk menciptakan Indonesia ke depan betul-betul negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Untuk niat ini Allah kabulkan. Wa ila hadun Nabi. Al-Fatihah. Demikian, ada kurang lebih tidak berkenan, tidak sopan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh petugas. Membaca pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Siap. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali. Laksanakan.
Laporan kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tanggal 17 Agustus tahun 2023 telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Red. Tegak. Red. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Ya wes ta.